Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita pada sehat semua ya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya tentang korupsi. Kita masuk ke korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptus yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk dan sebagainya. Menurut undang-undang, korupsi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tugas dan hak formal orang lain untuk tujuan pembagian keuntungan. Pasal 2 ayat 1 Keputusan nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengapa korupsi? Karena berbagai alasan, isu korupsi selalu banyak untuk dibahas. Pertama, korupsi menyangkut uang rakyat atau kekayaan milik negara yang harus digunakan sesuai dengan kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Kedua, jika korupsi tidak segera diberantas, korupsi merupakan penyakit yang ingin memusnahkan warga suatu negara. Ketiga, korupsi menghubungkan orang-orang seharusnya menjadi panutan bagi warga negara, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dipilih oleh warga negara. Jalan keluar. Secara politik, kekuasaan yang tidak terbatas seringkali berujung pada korupsi. Penegakan merupakan solusi yang diusulkan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemantauan komunitas. Di negara kita dan kehidupan negara, belakangan ini banyak aspek yang merasakan lemahnya pengawasan lembaga publik. Banyak warisan negara serta sumber daya alam dan manusia yang sering terbuang karena lemahnya pengawasan. Dalam sebuah negara, kita mengenal 3 lembaga legislatif, administratif, dan yudikatif, yang biasa disebut dengan trias politik. Secara teori, ketiga lembaga ini diawasi oleh rakyat sebagai kekuasaan tertinggi di negara ini. Secara teori juga, badan-badan administratif atau pemerintah diawasi oleh legislatif atau DPR, dan lembaga peradilan, parlemen hukum diawasi oleh komite yudisial yang dibentuk. Belajar iman. Ketuhanan yang Maha Esa selalu menjadi salah satu peraturan yang diundangkan oleh hukum nasional Indonesia untuk menjadi pejabat negara. Pejabat utama atau pegawai negara biasa, baik sipil maupun prajurit. Hal ini dapat dilihat dari nomor undang-undang Keputusan nomor 23 tahun 2003 pasal 1 ayat 6A tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang nomor 12.004 tentang Mahkamah Agung, pasal 7B, UU nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang nomor 2004 tentang Kepolisian Negara, pasal 2B, dan lain-lain. Interpretasi dari hukum-hukum tersebut di atas adalah yang dijelaskan oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah makna ketaatan dalam memenuhi kewajiban agamanya sendiri. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah sebagai berikut. 1. Percaya diri. 2. Berdoa. 3. Kepercayaan diri. 4. Percaya hari terakhir. Penutup. Ada banyak penyebab terjadinya korupsi, antara lain. Pertama, pejabat negara dan pegawai negara berpenghasilan rendah. Kedua,
lemahnya pengawasan negara baik melalui lembaga pengawasan formal maupun melalui media untuk memandu opini publik. Ketiga, merekrut pegawai negeri dan pegawai negeri yang tidak memperhatikan integritas pribadi dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, penegakan hukum pada umumnya lemah. Impunitas adalah impunitas dan keadilan sulit dicapai. Oke, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.